anaknya iman, bapaknya kafir bisa masuk surga? Enggak. Antara orang tua beriman dan anak yang beriman. Kalau orang tuanya kafir, anaknya beriman, orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga. Atau sebaliknya, orang tuanya beriman meninggalkan anak kafir, waliyadzubillah. Semoga nggak ada dalam keluarga kita. Alhamdulillah. Maka apa? Anaknya masuk ke dalam neraka, bapaknya, ibunya masuk ke dalam surga. Ini berbicara orang yang beriman. Orang beriman, bapak ibunya surganya derajatnya lebih tinggi, anaknya lebih rendah karena amalan anaknya lebih rendah, diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama orang tua. Maka apa? Hubungan antara orang tua dan anak sangat erat, dunia dan akhirat. Walaupun kita kadang-kadang mau anak sama anak, gak ngaruh-ngaruh, gak terbentuk. Hati-hati Pak, itu tabungan kita nak. Kamu gak bisa dikasih, mau jadi anak apa? Mau jadi berandalan, waliyadzubillah. Hati-hati apalagi yang ngomong ibu. Doa ibu itu mujarab. Kalau lagi mau anak sama anaknya, anak setiap hari keliaran kemana-mana. Apa mau jadi menteri luar negeri mana? Nah, itu marah tapi mendoakan gimana? Iya kan? Hobinya jalan-jalan ke sana kemari gak pernah di rumah. Marah betul, tapi kamu tuh mau berniat jadi menteri luar negeri, besok saya masukkan kuliah hubungan internasional, bisa jadi dubes sama menteri luar negeri gitu. Marah tapi berdoa. Setiap hari minta duit, memangnya mau jadi menteri keuangan? Alhamdulillah. Marah sebetulnya. Maka hati-hati ya Bapak Ibu kalau marah sama anaknya. Lisannya orang tua itu sebagai doa untuk anak. Kalau ngomong untuk anaknya, doakan yang baik. Kok anak saya itu bodoh ya, gimana caranya? Kalau lagi marah anaknya, kamu tuh sebenarnya pintar, tapi kepadanya kamu masih terpendam sangat galak. Gak apa sabar. Kok nilainya merah, sudah diambilkan guru tutor yang bagus, masih saja merah. Sabar. Jangan dasar memang kamu bodoh, bodoh betul sekali. Karena ada jamaah kita yang konsultasi suatu saat, dia ketua GPNC, Masya Allah macam-macam, tapi ternyata banyak problem. Saya tanya kenapa? Apa ya dosa saya? Saya tanya. Hubungan dengan bapak ibu baik, sudah. Pokoknya semuanya bagus. Apa yang jadi ganjaran? Saya tanya. Pernahkah ibu bapak itu mengucapkan sesuatu yang ketika itu marah dan sakit? Dia ingat. Pernah Ustaz? Ketika saya sedang nyopir zaman SMA katanya. Saya kemana-mana antar orang tua saya. Itu ibu saya marah, terjadi diskusi di mobil itu. Sampai ibunya marah mengatakan, dasar kamu tuh nggak bisa apa-apa, bisanya nyopir saja. Juga. Seperti itu bagaimana? Dan itu diingat, saya katakan. Sedangkan saya tuh sampai sekarang saya tuh hobinya traveling. Kalau satu minggu nggak keluar kota, nggak jalan-jalan kan, saya pikir jangan-jangan karena doanya ibu aja. Memang kamu tuh hanya bisanya nyopir. Sehingga apa dia ngurus usaha ini, usaha dan sebagainya, ada saja masalah. Saya katakan, sekarang datangi ibunya, alhamdulillah masih hidup, minta doa orang tua yang baik, minta dilepaskan ibu kalau dulu pernah mengucapkan hal yang tidak baik untuk saya. Dasar kamu hanya bisa nyopir, akhirnya punya traveling. Masalah saja hidupnya. Maka luluhkan orang tua agar orang tua mengikhlaskan apa yang dikatakan, berdoa kepada orang tua untuk kita agar itu semuanya lepas. Karena apa? Azab disegerakan untuk anak-anak yang durhaka itu di dunia sebelum di akhirat. Belum kata Rasulullah, yu'ajjal iqabuhu ila yaumil akhir. Belum bi akhir iqabuhu ila yaumil qiyamah. Illa uququl walidain fa innahu yu'ajjal fid dunya qabla al-mamat. Setiap dosa diakhirkan di sepanjang hidup. Kecuali dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tidak ada kata kebahagiaan bagi anak yang durhaka pada orang tua di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati sebagai seorang anak, jangan sampai membuat durhakanya orang tua kepada kita. Dan hati-hati jangan sampai orang tua itu mendoakan anaknya yang sampai anak itu jadi anak yang durhaka kepada kita. Sehingga inilah maksudnya orang tua akan dikumpulkan bersama anaknya di surga karena amalan soleh masing-masing, tapi diangkat derajatnya, diilhakkan, dinisbatkan satu dengan yang sangat menjamah untuk kafir kita. Kemudian bagaimana tentang kejadian orang tua akan berpisah dengan anaknya, saudaranya dan saudaranya dan sebagainya? Itu kejadian ketika terjadi hari kiamat sebelum keberadaan mereka di dalam surga. Betul. Karena setiap manusia bisa akan mempertanggungjawabkan amalan sendiri-sendiri di hadapan Allah ketika menghadapi hisabnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masuk ke dalam surga maka akan disatukan antara anak dan keluarganya besok di dalam surga Allah.
Ada yang lain ibu-ibu silakan Bu, khotbah. Ya. Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, berbahagia sekali kepada kita yang senang sekali kita mendengar nasihat-nasihatnya. Yang ingin kami tanyakan karena kami berbasis dari sekolah umum Ustaz, rumah pengajian gini-gini saja. Saya pernah mendapatkan ceramah mendengar dari Ustaz karena lupa saya ayat berapa dan surat apa. Dan Ustaz itu mengatakan bahwa orang Islam itu kalau dia masuk ke neraka udah nggak lagi diangkat ke surga. Sedangkan pemahaman kita selama ini kalau kita sudah dimasukkan ke neraka, kalau umat Islam itu nanti akan kembali diangkat ke surga. Satu itu pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz? Saya agak bingung kan. Yang kedua, Ustaz kan lama di Mekah atau di Madinah. Ada juga pemahaman saya pernah bertanya dengan Ustaz karena kita tidak berbasis dari agama tadi tadi. Ketika kita sholat itu kan menghadap ke bawah, pandangan kita menuju ke sejadah. Sekarang bagaimana posisi ketika kita berada di Mekah dan di depan kita ada Ka'bah? Saya ketika di Mekah ada saudara saya mengatakan Yuli gak usah lagi menghadap ke sejadah, tapi kita sudah berada di posisi Ka'bah, jadi lihat aja ke depan. Nah, ada Ustaz yang mengatakan tengok ke depan, ada yang tengok tetap ke bawah. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Saya jawab yang kedua. Sunnahnya Rasulullah SAW sholat itu menghadap tempat sujud kita. Dimanapun kita berada, apakah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di tempat kita sendiri, sunnahnya sholat itu menghadap maudhi'us sujud. Ini menurut pendapat para fuqaha, jumhur para fuqaha. Bahkan memejamkan mata ketika sholat sesuatu yang dilarang. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memejamkan mata ketika sholat. Seseorang kadang-kadang biar khusyuk pejamkan matanya, ini malah bertentangan dengan sunnah. Loh, kita kalau sholat kan meninggalkan dunia, Allah Akbar lupa. Siapa bilang tadi dulu kehilangan kunci tahu Allah? Oh, yang kuncinya tergantung di kamar, gitu kan? Ingat berupa sholat. Boleh Rasulullah sholat Allah Akbar, Isa ketuk-ketuk pintu, Rasul jalan membukakan pintu. Rasulullah bersujud, Hasan Husain naik di punggungnya, enggak buka. Sedangkan Rasulullah sedang jadi imam, di belakangnya para sahabat. Lama Rasulullah enggak bangun dari sujudnya. Sahabat dulu, Rasulullah tidur apa ya? Apa sedang turun wahyu apa? Lama. Habis itu ya Rasulullah, tadi kenapa sujudnya lama? Apa sedang turun wahyu? Enggak, tadi cucuku Hasan Husain itu sedang buka-buka di atas punggungku. Aku enggak mau mengganggu dia, biar sampai puas dia main. Coba gimana? Sholat pemikir apa? Ngomong anak, ngomong cucunya. Kalau kita kan protes. Itulah sholatnya Rasulullah. Maka khusyuknya anak kecil itu sholatnya main-main. Begitu khusyuknya anak-anak. Kalau gini-gini orang tua ya itu namanya salah. Ya, jadi sholat melihat tempat sujud bukan ya, walaupun di depan Ka'bah tetap melihat tempat sujud. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama tadi apa? Masalah apa? Masalah surga. Semua orang beriman berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat yang ada, hadis-hadis Rasulullah dan jumhur para ulama ahlu sunnah menyatakan semuanya akan masuk surga. Walaupun dia harus transit dulu ke dalam. Seluruh orang beriman akan masuk surga. Besok surga itu hanya ditempati orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik dikeluarkan seluruh penghuni surga. Mana dalilnya? Banyak sekali dalil. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Ahmad, di dalam apa? Di dalam Kutubus Sunan dan sebagainya. Masuk ke dalam surga walam ya'malu qat illa qaulu la ilaha illallah. Besok akan ada orang masuk ke dalam surga itu tidak pernah punya amalan soleh sama sekali, hanya punya ucapan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan munafik. Kalimat la ilaha betul-betul ikhlas, luput dari hatinya, dan dia tidak melakukan kufuran dan kesyirikan. Inilah orang yang terakhir kalinya akan dikeluarkan di neraka dan masuk ke dalam surga. Siapa Bu?
orang yang tidak punya amalan sama sekali, amalannya kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti kemudian kita alhamdulillah, kita bisa alhamdulillah, insya Allah kita semuanya akan masuk surga. Tapi jangan berpikir dulu mampir neraka ya. Oh, jangan, nggak terbayang pedihnya neraka ya. Wah, masya Allah, yang muda-muda itu kan kumpul sama selebritis, sama bukan. Aisyah pun ketika dikasih kabar Rasulullah, besok ketika dikumpulkan di padang mahsyar semua manusia dalam keadaan telanjang, laki-laki tidak dalam keadaan dihitan, tidak memiliki apa-apa. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Aisyah ini si Rasulullah, ya, fuqaha sahabat, sahabat yang alim di antara sahabat wanita, ya Rasulullah, tidaklah mereka saling memandang melihat satu dengan yang lainnya kok telanjang? Gimana? Apa kata Rasulullah SAW? Masalah problema pengadilan yang mereka hadapi lebih berat daripada mereka melirik kanan dan ke kiri. Semuanya memikirkan diri masing-masing, tidak lagi sempat memandang yang lainnya, karena masa pengadilan yang Allah sangat menakutkan. Maka jangan berpikir mampir dulu ke dalam neraka, kumpul sama bintang-bintang. Enggak ada. Maka apa? Semua orang beriman pasti masuk ke dalam surga. Dan terakhir kalinya orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang hanya memiliki kalimat la ilaha illallah. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam bi'rul hayat, sumber kehidupan, kemudian dipanggil kepada Allah. Orang ini diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan masuklah kamu ke dalam surga. Orang ini berjalan menuju surga. Sebelum sampai surga balik lagi, ya Allah, surganya sudah penuh. Karena orang terakhir. Kemudian kata Allah, perintah masuk kamu ke dalam surga, balik lagi. Bolak-balik nyalapunya Allah, surganya sudah penuh. Kemudian sampai Allah tersenyum, maka Allah punya sifat tersenyum. Melihat seorang hamba yang diperintahkan masuk surga, bolak-balik surga itu penuh. Kemudian Allah mengatakan, tempatmu di dalam surga seluas langit dan bumi. Orang yang terakhir kalinya masuk surga mendapatkan tempatnya di dalam surga seluas langit dan bumi. Jangan dibayangkan, siapa Palembang saja gimana terbayang kalau seluas langit bumi gak punya tetangga. Ini bayangan di dunia, bayangan di surga berbeda. Kalau yang terakhir kalinya punya tempat seluas langit dan bumi, seperti apa nikmatnya orang-orang sebelumnya. Seperti itu gambaran kenikmatan di dalam surga. Sampai di sini saja bisa kita sampaikan tepat jam 8:30 ya. Setengah 10. Karena masih ada kajian di Masjid Imam Syafi'i insya Allah itu. Yang penting apa yang saya sampaikan ini semoga membuka, mencerahkan apa yang selama ini kita pahami bersama. Semoga Bapak Ibu memiliki sedikit banyak bekal apa yang kita nasihatkan, dan jangan puas dengan apa yang saya sampaikan. Kalau puas gak pengen ketemu lagi dah, ketemu sama Ustaz Sulbi sekali saja kan. Kalau Pak Masya Allah kapan-kapan bisa ketemu lagi Ustaz, kapan Pak? Lain kali kita bicara bagaimana konsep pendidikan di dalam Islam untuk anak-anak itu, Insya Allah kita bisa. Jadi jangan dibayangkan, undang para motivator yang canggih dan sebagainya. Masya Allah, kita punya konsep yang sangat bagus di dalam pendidikan anak-anak kita. Jangan di mana wujudnya kita bisa wujudkan dengan pola pendidikan kita yang bagus di dalam pendidikan. Sampai di sini saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kesalahan dari saya pribadi dan saya minta maaf. Ada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.